Karena sesungguhnya pilihan yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui adalah pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah bagaimana orang itu konsentrasi kepada ilmu sebagaimana dia berkonsentrasi kepada akhlak. Nah, itu yang menjadi penting. Karena apa? Konsentrasi kepada ilmu dan akhlak itu merupakan salah satu kriteria orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Mereka memperhatikan bagaimana ilmunya, ketika artinya Shiratal Mustaqim adalah contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah. Karena arti Shiratal Mustaqim itu jalan yang ditinggalkan Nabi itu namanya Shiratal Mustaqim. Lalu kemudian dia bukan hanya memperhatikan Shiratal Mustaqim, dan dia juga memperhatikan bagaimana kehidupan akhlak dan dia memadu padankan antara itu. Makanya sunnah itu komitmen mengikuti Rasulullah dengan memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Ini penting. Saya sampaikan ini supaya tidak terjadi pemahaman yang sepotong. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sebuah nasihat indah yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Tentunya kita paham betul bahwasanya manusia itu akan senantiasa berada di dalam pusaran kebaikan setiap mereka mencintai nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Karena nasihat Allah dan Rasulnya itu nasihat yang bersih dari tendensi dan bersih dari segala macam motif apapun, kecuali adalah kebaikan untuk hidup kita. Para ulama terdahulu berkata, "An-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbuna nusha." Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan ketika mereka masih mencintai setiap nasihat yang datang mengalir pada kehidupan mereka. Dan kita ingin sekali kita berada pada pusaran kebaikan. Salah satunya adalah kita berusaha menempa hati kita, jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita, untuk kita dengarkan nasihat Allah dan Rasulnya yang tidak ada kebaikan, yang tidak ada motif apapun dalam nasihat itu kecuali adalah kebaikan untuk hidup kita. Dan rekan-rekan Bayinah dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini yang akan menjadi nasihat untuk kita bersama, tak terkecuali yang bicara, yaitu tentang sebuah tema yang saya sedang didik dan saya sedang kondisikan untuk diri saya, yaitu adalah mereka yang tak tersentuh dengan api neraka. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Sekarang mari kita mulai kajian kita. Ikhwan-ikhwan dan saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati. Sering sekali banyak manusia itu kalau dihadapkan kepada hidupnya, yaitu tentang dosa-dosa besar yang bernama zina, judi, dan pembunuhan, banyak di antara kita yang bergidik, gemetar, ketakutan, dan ngeri karena membayangkan dosa yang besar yang ada pada zina, yang ada pada pembunuhan ataupun judi. Sering sekali kita takut dengan dosa zina, sering sekali kita takut dengan dosa pembunuhan, dan sederet dosa-dosa yang selalu membuat kita bergidik ketika kita sudah mulai memahami keislaman dan keimanan. Dan ini sebuah tanda yang bagus. Tapi yang menjadi ironis itu adalah banyak orang yang ternyata dia takut dengan zina, takut dengan judi, takut dengan pembunuhan, dan takut dengan riba, dan lain sebagainya. Tapi justru terkadang kita, tanpa kita sadari, kita melakukan dosa yang sejatinya dosa itu setimpal dengan dosa-dosa yang kita khawatirkan untuk tidak kita lakukan pada kehidupan kita. Ternyata ada satu dosa, tanpa kita sadari, saking lembutnya dosa itu, banyak di antara kita melakukan, banyak di antara kita tidak merasa ketakutan dengan dosa itu, sebagaimana takutnya kita kepada dosa zina, dosa membunuh, judi, dan riba, lain sebagainya. Dan dosa itu justru kita lakukan ketika kita tidak menyadari takaran dosanya sama dengan dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, ketika kita sering ketakutan. Dosa itu adalah dosa ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Karena sejatinya akhlak yang buruk itu dalam beberapa sifat, dalam beberapa sisi, maka dia bisa menyamai dosanya zina, dia bisa menyamai dosanya berjudi, dia bisa menyamai dosanya membunuh, karena pada hakikatnya akhlak yang buruk itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi dia merupakan sesuatu yang besar di hadapan Allah, karena salah satu fungsi diturunkan Allah, diturunkan Rasulullah pada kehidupan ini adalah bagaimana mengkoreksi kehidupan akhlak yang rusak pada zaman ketika Rasulullah diturunkan, supaya pengkoreksian yang dilakukan Nabi terhadap akhlak bisa membentuk sebuah pusaran akhlak bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak buruk itu termasuk salah satu dosa, walaupun banyak di antara kita tidak menyadari. Banyak orang yang berzina, kadang dia menyesal ketika dia habis berzina. Banyak orang yang membunuh, maka dia langsung menyesal, dia ketakutan, lalu dia menyesal karena dia terpancing emosinya sampai membunuh. Banyak orang yang ketika makan riba bertahun-tahun, lalu kemudian dia merasa menyesal.
Tapi yang ironis adalah banyak orang yang memiliki akhlak buruk, perkataannya buruk, akhlaknya buruk, perbuatannya buruk, tapi dia tidak pernah merasa menyesal karena dia tidak sadar. Itu pun termasuk dosa yang setara dengan dosa-dosa yang sebenarnya banyak manusia menyesal ketika melakukan. Sekali lagi, itu adalah akhlak yang buruk. Makanya kenyataannya akhlak yang buruk, ketika tadi saya mengatakan akhlak yang buruk itu luar biasa. Dosanya luar biasa, murkanya pada mereka yang berakhlak buruk itu luar biasa. Sejatinya akhlak yang buruk itu bukan hanya menambah kemaksiatan, bukan hanya menambah kadar kebencian Allah kepada mereka yang berakhlak buruk, tapi justru tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, akhlak yang buruk itu, bahkan dahsyatnya akhlak yang buruk itu, efek domino dari akhlak yang buruk itu bahkan bisa menghilangkan sebagian ibadah yang telah susah kita lakukan dengan susah payah. Kalau seseorang yang melakukan ibadah dengan susah payah, tetapi dia tidak memiliki komitmen akhlak yang baik, tetapi kualitas di dalam kehidupannya itu, kualitas akhlaknya itu buruk, maka sesungguhnya akhlak yang buruk itu bukan hanya memperberat mizan keburukan manusia ketika nanti di pengadilan Allah, tapi akhlak yang buruk itu impactnya, efek domino dari akhlak yang buruk bisa mengakibatkan sebagian dari ibadah yang telah kita lakukan, sebagian pahala yang kita telah peroleh itu hilang, disebabkan ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Makanya Rasulullah sampai wanti-wanti terhadap akhlak yang buruk. Karena Rasulullah itu tugasnya bukan hanya ngajarin kita sholat, bukan hanya ngajarin kita puasa. Tapi salah satu tugasnya Nabi itu bagaimana menyempurnakan kehidupan akhlak. Maka ketika Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah penegas, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, wa inna su'ul khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal solih sebagaimana cukak merusak madu. Nah, makanya kalau dosa-dosa yang lainnya terkadang tidak berkonsekuensi untuk merusak amal ibadah. Ada orang yang berzina, mungkin itu perkara berat, tapi dia tidak merusak amal ibadah. Ada orang yang mereka berjudi, itu itu dosa yang berat, tapi tidak berkonsekuensi menghapuskan amal. Tapi ternyata akhlak yang buruk bukan hanya menjadi penyebab seseorang itu berada pada kemurkaan Allah, karena cukuplah kemurkaan Allah turun kepada mereka yang tidak memiliki kualitas akhlak di dalam kehidupannya. Bahkan orang yang tidak memiliki kualitas di dalam masalah akhlak, maka sesungguhnya sebagian dari pahala yang dia telah peroleh, sebagian dari apa yang telah dia usahakan di dalam ibadahnya bisa terhapus. Karena akhlak yang buruk itu bisa menghapuskan sebagian pahala yang telah kita dapatkan, persis sebagaimana cuka itu tidak bisa dipertemukan dengan madu. Makanya perumpamaan yang diibaratkan dan disampaikan Rasulullah itu sangatlah indah. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah, persis sebagaimana cuka itu kalau sudah disatukan dengan madu, madu menjadi rusak komponennya ketika sudah dibersamakan dengan cuka. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwasanya kita ini jangan-jangan kita ini berkomitmen untuk menjaga diri dari zina, berkomitmen untuk tidak mendekati judi, benci kepada judi online ataupun judi yang offline, tapi ternyata tanpa kita sadari, di sisi lain ketika kita membenci dosa itu, kita melakukan dosa yang kita tidak sadari. Perkataan kita buruk, perbuatan kita buruk, di mana ketika perkataan buruk dan di mana ketika perbuatan kita buruk, maka sesungguhnya amal ibadah susah payah yang telah kita lakukan bisa jadi separuhnya itu hilang. Hanya karena kita tidak memiliki komitmen akhlak ketika kita tidak menyadari. Akhlak itu pun bagian dari ajaran langit. Maka bukan hanya semata-mata itu. Maka sesungguhnya ketika akhlak yang buruk lalu disampaikan oleh Rasulullah, itu mampu merusak sebagian ibadah kita, dan tentunya kita khawatir. Siapa yang tidak khawatir? Kalau investasi ibadah yang susah payah dia lakukan ternyata bisa rusak dengan akhlak yang buruk, karena mendapatkan amal yang diterima itu super sulit, super susah, karena Allah itu hanya betul-betul menerima amal yang betul-betul kualitas. Ketika kita tahu betapa susahnya, betapa beratnya menjadikan amal itu diterima, dan ketika amal itu diterima begitu gampang nanti dihilangkan dengan akhlak yang buruk, tentunya kita khawatir, karena investasi terbaik bagi seorang muslim sebelum dia menutup mata itu adalah bagaimana amal ibadahnya terjaga di sisi Allah dan tidak rusak. Sebagaimana kalau ada orang punya kayu, dia tidak ingin kayunya dimakan rayap. Sebagaimana ketika punya investasi, dia tidak ingin investasinya rusak. Dan kita pun sama. Kalau kita adalah orang yang peduli dengan amal ibadah yang susah payah kita lakukan, maka tentunya orang yang sangat memperhatikan amal ibadah adalah orang yang sangat memperhatikan
Bagaimana amal ibadah itu tidak hilang? Bagaimana amal ibadah itu tidak menguap? Karena menguapnya amal ibadah itu terhapusnya karena akhlak yang buruk itu menjadi kerugian besar. Karena susah payah kita melakukan ibadah tetapi cepat menguap dan hilang hanya karena akhlak yang buruk. Tapi bukan hanya akhlak yang buruk itu mampu menghilangkan sebagian dari ibadah yang kita lakukan. Bahkan kalau kita perhatikan salah satu identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang meninggalkan salat. Salah satu identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang berzina, yang tidak bertobat sampai dia mati. Identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang makan barang-barang yang haram, harta yang haram. Memang betul zina itu berada pada neraka. Memang iya. Orang yang makan barang yang haram kalau tidak bertobat sampai mati, maka daging yang tumbuh pada sesuatu yang haram, neraka lebih berhak untuk mengambilnya. Tapi bukan hanya itu saja, sejatinya identitas penduduk neraka. Maka Rasulullah SAW lalu menyampaikan salah satu identitas penduduk neraka, salah satunya berkaitan tentang akhlak, ketika attitude-nya dan akhlaknya itu akhlak yang buruk. Makanya sampai Nabi menyampaikan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kalian mau tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Ini hadisnya panjang, ini saya potongkan. Hadis yang sebelumnya adalah, kalian pengen aku kabarkan nggak siapa itu penduduk surga? Penduduk surga itu adalah penduduk yang mana ketika di dunia sering diremehkan, lalu tidak diperdulikan. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu, pasti Allah kabulkan. Jadi bisa jadi ada orang yang tampaknya itu biasa di mata kita, tidak memiliki posisi dan kedudukan, tapi bisa jadi dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena amal yang tidak terlihat oleh mata kita, kalau dia sudah bersumpah, maka dikabulkan oleh Allah. Itu potongan hadisnya. Setelah Nabi menjelaskan tentang siapa itu penduduk surga, Nabi lalu menanyakan kepada para sahabat. Nabi itu kalau memberikan ilmu, metode ilmu yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, yaitu adalah dengan bertanya. Karena bertanya itu merangsang orang untuk memahami apa yang menjadi jawabannya. Rasulullah lalu bertanya, ala ukhbirukum bi ahlin nari. Kalian tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Maka Rasulullah mengatakan, kullu utullin jawadim mustakbir. Nabi menyebutkan ada 3. Kullu utullin, yaitu adalah yang pertama utullin, jawadin, lalu mustakbir. Maka Rasulullah mengatakan utullin itu yang kasar, jawad itu yang tidak pernah sabar, mustakbir yang dia sombong. Di mana 3 perbuatan ini bisa jadi ada orang yang kasar, bisa jadi ada orang yang tidak sabaran, bisa jadi ada orang yang sombong. Mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak berjudi, mungkin dia tidak melakukan makan dari barang yang haram. Tapi ketika ada seseorang layak untuk disematkan kata utulin, kasar dia, perkataannya kasar, perbuatannya kasar, sampai dia juga menjadi orang yang tidak sabaran ketika menghadapi sesuatu, sampai dia menjadi sombong pula ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu pun salah satu identitas penduduk neraka. Dan ternyata disitulah kita paham, penduduk neraka itu tidak hanya identik mereka yang syirik. Penduduk neraka itu tidak hanya identik mereka yang munafik. Tapi ternyata salah satu di antara identitas penduduk neraka adalah mereka yang akhlaknya buruk. Dan salah satu hadis ini menyampaikan untuk memberikan kabar kepada kita. Siapapun yang kasar, tidak sabaran, sampai dia sombong ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, bisa jadi jilatan api neraka tidak akan selamat kepada orang yang semacam itu, karena sesungguhnya bagi orang yang memiliki 3 sifat itu tidak ada tempatnya kecuali adalah neraka. Waliyadzubillah. Maka disitulah akhirnya kita memahami, berarti betul-betul luar biasa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, berarti akhlak yang buruk itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang sifatnya nanti bisa digampangkan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi akhlak yang buruk itu harusnya kita memandangnya sama dengan kita memandang buruk perzinahan, sama dengan kita memandang buruk yaitu perkara-perkara judi dan perkara-perkara yang lainnya. Karena apa? Karena akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk ini berpotensi untuk merusak dalam kehidupan kita dengan berbagai macam hal. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sesungguhnya komitmen seorang mukmin ketika dia menghindari dosa, dosa itu bukan hanya zina, dosa itu bukan hanya membunuh, tapi termasuk pada kategori dosa adalah ketika kita tidak berkomitmen untuk memiliki akhlak setelah kita mendapatkan ilmu dan kebenaran dalam perjalanan keislaman kita. Makanya kemudian akhirnya disinilah kita akhirnya mengerti penuntut ilmu sejatinya terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi kalau kita perhatikan penjelasan para ulama menyampaikan, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya efek
langsung ataupun efek domino dari akhlak yang buruk. Bukan hanya menghempaskan ibadah, tapi merupakan identitas penduduk neraka. Itu indikatornya terletak kepada tercelanya akhlak manusia. Walaupun berilmu sekalipun, walaupun dia adalah orang yang alim sekalipun, berpotensi ibadah yang dia lakukan, ilmu yang dia dapatkan, berpotensi rusak dengan akhlak yang buruk. Nah, disinilah kita akhirnya mulai mengerti. Berarti kita tidak bisa meremehkan akhlak. Bagi siapapun yang ingin selamat dari api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Maka para penuntut ilmu sejatinya lalu terbagi menjadi 3 kelompok dalam masalah akhlak. Ada yang pertama fokus kepada ilmu tetapi disertai dengan kualitas akhlak yang buruk. Ya, maka fokus kepada ilmu tetapi tanpa disertai dengan akhlak yang buruk. Mungkin dia adalah orang yang mampu menyebutkan dalil. Mungkin dia adalah orang yang sering datang ke kajian, duduk pada majelis ilmu. Mungkin buku yang dia baca bukan hanya 1 dan 2 buku, tapi ratusan buku dia baca. Bahkan mungkin sebagian hadis dia hafalkan, lalu dia mampu menyebutkan hadis-hadis tersebut. Tapi ketika dia fokus kepada ilmu, dan itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang mulia, tapi ternyata setan berhasil menjebaknya, supaya dia tidak peduli tentang akhlak. Akhirnya, ilmunya ibarat banjir bandang yang luar biasa, tapi ternyata bagaimana kehidupan akhlaknya itu porak-poranda. Mungkin dia berilmu, mungkin dia bertemankan dengan kitab, mungkin yang keluar adalah qala Allah wa qala Rasul, tapi ternyata tetangganya terlukai dengan sikapnya, mungkin saudaranya tersakiti dengan perkataannya, dan mungkin banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi impact dari akhlak buruk yang dia miliki. Maka semacam ini adalah kelompok yang pertama, peduli dengan ilmu tapi tidak peduli dengan akhlak. Bahkan ketika akhlak yang dia miliki menyakiti banyak orang, dia tidak merasa bersalah dan dia merasa benar walaupun dia tidak memiliki akhlak ketika banyak menyakiti manusia. Banyak orang yang menyakiti manusia dengan ilmu dan menjadikan ilmu kambing hitam untuk menyakiti banyak orang, tapi dia tidak merasa atas apa yang dia lakukan disebabkan karena setan berhasil membuat dia terperangkap dengan akhlak yang buruk, dan dia tidak merasa bahwasanya akhlak yang buruk itu merusak banyak amal yang telah dia lakukan susah payah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang ada orang yang ngaji tapi akhlaknya buruk? Ada. Bukan hanya orang yang ngaji, orang yang alim sekalipun, orang yang faham ilmu sekalipun, ahlul ilmi sekalipun, ada di antara mereka yang tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Bencilah orang yang berilmu sekalipun, walaupun perkataannya tidak pernah keluar dari Quran dan hadis, tapi kalau dia tidak punya adab dan tidak punya sifat bijaksana dalam apa yang ada dan dalam apa yang menjadi kehidupannya, bencilah dia. Karena orang semacam itu tidak layak untuk kita ambil referensinya dan tidak layak untuk menjadi contoh dalam kehidupan belajarnya kita. Dan fokus kelompok yang pertama ini banyak. Ada yang kedua, fokus kepada akhlak, tetapi tanpa disertai ilmu, tanpa disertai kualitas ilmu. Artinya ilmunya minim. Artinya dia selalu memperlihatkan akhlak saja, tapi tidak pernah mau datang ke kajian, tapi tidak pernah tergerak untuk membuka tafsir, tapi tidak pernah mau untuk membaca hadis. Selalu bicara tentang akhlak gitu. Lalu kemudian sering berkata yang penting jadi muslim itu tidak nyakitin orang. Tetapi ketika dia mengatakan jargon yang penting tidak menyakiti orang, ini sebenarnya sudah luar biasa bagus, karena salah satu di antara makna akhlak itu tidak menyakitin orang. Tapi ketika dia mengatakan yang penting tidak menyakitin orang, dia tidak pernah berkomitmen untuk fokus kepada ilmu. Dia tidak peduli tentang hadis, dia tidak peduli tentang sunnah yang disampaikan Nabi, dia tidak peduli tentang segala macam rumpun-rumpun ilmu yang disampaikan para ulama-ulama terdahulu. Dia cuek, dia dingin dalam masalah itu. Tapi kalau sudah bicara akhlak, maka dia adalah orang yang terdepan. Gampang membantu, gampang nolong. Kalau berkata sedikit langsung minta maaf, maka itu yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan ternyata ketika dia melakukan itu, maka sesungguhnya dia fokus kepada akhlak walaupun ilmunya kualitasnya minim. Dan ini juga salah. Kenapa? Tidak ada orang yang ingin mendapatkan surga ketika dia tidak tergerak untuk mendapatkan dan bergegas untuk mempelajari ilmu. Surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Itu hal yang penting. Dua ini, nomor 1 dan nomor 2, ini kubu ekstrim. Bukan pilihan kita. Siapapun yang pengen hanya belajar ilmu, lalu dia tidak peduli akhlaknya, komentar di mana-mana, membuat apapun tanpa peduli apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Dia senang menikmati bagaimana
pertengkaran dan konflik yang terbangun di antara orang yang sesama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia menikmati itu. Dia begitu gampang merendahkan dan menodai kehormatan orang. Maka sesungguhnya ini ekstrim yang pertama, ini ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri ketika hanya peduli tentang akhlak tapi tidak peduli dengan ilmu. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, maka sejatinya bukan pilihan kita. Karena sesungguhnya pilihan yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui adalah pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah bagaimana orang itu konsentrasi kepada ilmu sebagaimana dia berkonsentrasi kepada akhlak. Nah, itu yang menjadi penting. Karena apa? Konsentrasi kepada ilmu dan akhlak itu merupakan salah satu kriteria orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Mereka memperhatikan bagaimana ilmunya, ketika artinya Shiratal Mustaqim adalah contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah. Karena arti Shiratal Mustaqim itu jalan yang ditinggalkan Nabi, itu namanya Shiratal Mustaqim. Lalu kemudian dia bukan hanya memperhatikan Shiratal Mustaqim, dan dia juga memperhatikan bagaimana kehidupan akhlak, dan dia memadu padankan antara itu. Makanya sunnah itu komitmen mengikuti Rasulullah dengan memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Ini penting. Saya sampaikan ini supaya tidak terjadi pemahaman yang sepotong. Jadi sunnah itu komitmen ketika kita mengikuti Rasulullah dengan memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Jadi ilmu dan akhlak itu tidak ada perbedaannya. Jadi manhaj sunnah, ketika kita bermanhaj dengan sunnah Rasulullah SAW, manhaj itu tata cara kita beragama, maka sesungguhnya sunnah itu komitmen manusia untuk mengikuti Rasulullah dengan mempadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya ibarat burung dengan kedua sayapnya. Ilmu dengan akhlak itu ibarat burung dengan kedua sayapnya. Salah satu sayap rusak, maka tak akan sempurna sunnah dalam diri seseorang. Orang yang mereka itu memiliki ilmu yang bagus, tapi akhlaknya yang buruk, dia sejatinya tidak mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu salah satu pujian yang Allah sematkan kepada Rasulullah itu akhlaknya yang baik. Ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak mengerti tentang wahyu dan kabar yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, itu juga tidak benar. Karena apa? Siapapun hari ini yang ingin sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW, pastikan di dalam alam berpikir kita, sadar atau di bawah alam sadar, pastikan bahwasanya orang itu mengerti sunnah itu tidak akan sempurna sampai kita memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya sering saya berkata di banyak kesempatan, ilmu tanpa akhlak rusak. Karena akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Tapi akhlak yang buruk, tapi kemudian akhlak yang baik, tapi akhlak tanpa ilmu batil. Karena bermodal akhlak saja itu tidak akan bisa masuk surga. Saya ulang kembali. Ketika sunnah itu memadu padankan antara ilmu dengan akhlak, berarti persis sebagaimana burung dengan kedua sayapnya yang tidak bisa terpisahkan. Kalau sunnah ini pengen terbang menuju kepada sisinya Allah, diterima oleh Allah, berarti seseorang itu berkomitmen bagaimana dia memadukan antara ilmu dengan akhlaknya. Makanya kalau ada orang, kalau dia punya ilmu tetapi tak mempunyai akhlak, akhlaknya buruk, rusak. Karena akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Tapi kalau ada orang yang hanya punya akhlak tetapi dia tidak punya ilmu, batil. Karena sejatinya tidak akan ada yang bisa masuk surga hanya bermodal dengan akhlak tetapi tanpa memiliki ilmu. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana air identik dengan, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, kita mengerti betapa besarnya kedudukan akhlak di dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah SAW. Dosa itu bukan hanya zina. Dosa itu bukan hanya ketika engkau meninggalkan sholat. Dosa itu bukan ketika kamu makan riba. Dosa itu ketika bukan hanya kamu meninggalkan sunnah. Tapi termasuk dosa kalau diri kita sampai tidak memiliki komitmen akhlak dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah SAW, maka itu pun dosa dan maksiat besar di sisi Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita sering berkata, kalau ada manusia dibenci karena akhlak, itu musibah. Kalau ada manusia dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Yang parah itu kalau ada manusia dibenci karena akhlak tapi dia merasa dibenci karena kebenaran. Ini double musibahnya ini. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham betapa mulianya kehidupan akhlak dan kenapa dulu para generasi pertama selalu memperhatikan akhlak-akhlak di dalam kehidupan mereka menyelami ilmu, karena mereka tahu di balik kitab-kitab yang mereka baca itu tidak akan ada faedahnya tanpa disertai dengan komitmen berakhlak di luar kehidupan kitab yang mereka gali ilmunya dan faedah-faedahnya. Makanya sampai para ulama mengatakan, saya belajar ilmu 20 tahun, saya belajar akhlak 30 tahun.
Belajar adab itu lebih baik. Belajar fikih satu bab, belajar adab itu lebih baik daripada belajar fikih banyak tapi tanpa disertai dengan adab. Semua itu menunjukkan kepada kita kenapa generasi pertama dalam Islam dan generasi-generasi solih setelahnya sangat detail memperhatikan kehidupan akhlak. Karena mereka tahu akhlak itu berkaitan tentang selamat dan celakanya manusia dalam kehidupan di akhirat. Setelah kita mengetahui itu, barulah kemudian kita akhirnya memahami di antara perhatian sunnah ketika mengatur akhlak adalah bagaimana hubungan interaksi manusia kepada sesama manusia. Nah, ini kehidupan akhlak. Jadi kehidupan akhlak itu adalah muamalah bainan nas. Kehidupan akhlak itu ketika sunnah akhirnya menempatkan akhlak itu merupakan porsi penting selayaknya satu sayap bagi satu burung. Maka sesungguhnya di antara perhatian sunnah di dalam akhlak itu adalah fokus dia, spotlightnya sunnah itu adalah bagaimana mengatur hubungan interaksi manusia kepada manusia. Disitulah kita akhirnya paham kehidupan akhlak itu ketika dibahas detail dalam Islam, di dalam sunnah, bagaimana cara kita berkata, bagaimana cara kita ziarah kepada teman kita, bagaimana cara kita ngobrol kepada teman kita, semuanya diatur itu. Kenapa? Untuk mengatur bagaimana interaksi manusia kepada manusia. Karena sejatinya ketika sunnah itu men-center dan memfokuskan perhatian bagaimana mengatur interaksi manusia beriman supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Karena sejatinya ketika kita sudah memiliki akhlak di mana kita memperhatikan interaksi manusia kepada sesama manusia, disitulah kita akan meninggalkan jejak kebaikan kepada manusia yang berinteraksi dengan kita. Ya, karena fungsi di antara akhlak itu adalah bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia-manusia yang ada di hadapan kita, yang pernah kita temui dan pernah hadir dalam teras kehidupan kita. Ya, meninggalkan jejak kebaikan itu besar keutamaannya. Karena orang itu tidak ada yang diingat setelah dia menutup mata kecuali kebaikan akhlaknya. Bagaimana interaksinya dia kepada orang yang masih mengingat jejak kebaikan yang dulu pernah dilakukan orang itu setelah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Makanya sampai kita dapati Rasulullah pun diberkahi dakwahnya itu karena Rasulullah itu memperlihatkan akhlak dan Rasulullah itu sukses meninggalkan jejak kebaikan di hati para sahabat. Makanya Islam itu ketika kita menjumpai Islam pertama kali ketika diterima oleh sebagian para sahabat di kota Madinah, yang menjadikan Nabi sukses dakwah di kota Madinah itu adalah Rasulullah berhasil menggores jejak kebaikan di hati para sahabat. Sehingga para sahabat ketika mereka sudah jatuh cinta kepada Rasulullah dengan kebaikan akhlaknya, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah diterima. Apapun konsekuensinya mereka hadapi. Karena mereka tahu betul Rasulullah itu meninggalkan jejak kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Makanya Masya Allah ya, yang kita khawatirkan itu kalau selama ini kita belajar, ikut taklim, mengaku dekat dengan Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan, lalu mengaku bahwasanya kelompoknya paling benar gitu. Tanpa kita sadari terkadang kita meninggalkan jejak kebaikan yang meninggalkan jejak keburukan bagi orang lain. Kadang-kadang orang itu lari dari kebenaran bukan karena sejatinya dia benci kepada kebenaran yang disampaikan kepadanya. Tapi bisa jadi banyak orang itu akhirnya lari dari kebenaran 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi salah satu di antara alasan ramainya orang meninggalkan kebenaran karena mereka kecewa kepada orang yang mengklaim dirinya berada di atas kebenaran, tapi justru tidak memiliki akhlak yang baik. Pernah mendengar sebuah kisah nyata, ada seorang wanita, ya tentunya dia menuliskan ini dalam sebuah tulisan yang cukup kontroversial, tapi patutlah kita merenungkan. Yaitu adalah, ada seorang wanita ketika dia dalam kondisi drop, jatuh pada titik paling rendah, nadir dalam hidupnya, maka tidak ada yang diinginkan kecuali ingin ke masjid. Memang dia bukan dari keluarga yang paham tentang agama, dan selama ini memang tidak pernah datang ke masjid. Tapi memang ketika banyak masalah yang dihadapi, ketika dia selalu ke diskotik, pub setiap malamnya, ketika lagi dalam kondisi jatuh pada titik nadir, yang dilakukan olehnya adalah
dia mencoba untuk mengganti suasana. Saya pengen ke masjid deh, daripada saya terus kalau ada masalah ke diskotik. Ketika datang ke masjid, lalu dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Seorang wanita ketika datang ke masjid, dia tidak pakai jilbab karena tidak paham. Lalu betapa kagetnya dia ketika dia diperlakukan kasar oleh orang-orang yang di masjid, ketika orang yang di masjid kaget mendapati ada wanita datang ke masjid dalam kondisi pakaian yang tidak sopan. Padahal sejatinya dia tidak bermaksud sengaja untuk tidak sopan, tapi memang dia tidak tahu. Kata-kata kasar keluar dari orang-orang yang ada di sekitar masjid saat itu untuk mengusirnya, supaya dia memakai jilbab, yang mana di antara ratusan pakaian yang dia miliki tidak ada satupun yang memiliki jilbab. Dia kecewa, dia dalam kondisi patah hatinya ketika dia justru tidak pernah membayangkan di masjid mendapatkan kata-kata kasar dan perlakuan kasar. Datanglah dia ke diskotik kembali sebagaimana biasanya, ketika dia sedang duduk lalu merasakan kesedihan ketika datang ke masjid padahal niatnya dia pengen tenang gitu, lalu mendapatkan perlakuan yang kasar. Justru ketika di diskotik, bartendernya senyum kepada dia, menanyakan kabarnya dia, lalu memberikan minuman gratis yang diberikan kepadanya ketika bartender itu melihat gadis pelanggan ini kelihatannya lagi banyak masalah. Sampai akhirnya dia merasa nyaman ketika diperlakukan yang semacam itu. Sampai dia tulis, apa yang salah? Saya datang ke masjid tapi justru mendapatkan perlakuan kasar. Tapi ketika saya datang ke diskotik, justru bartendernya menyambut saya dengan senyuman. Tentunya yang salah bukan masjidnya, yang salah bukan tempat sholatnya. Tapi disitulah kita akhirnya belajar tentang satu hal yang penting. Kadang-kadang ada orang lari dari kebenaran bukan karena sejatinya mereka itu pingin jauh dari kebenaran, tapi bisa jadi ada orang yang lari dari kebenaran itu bisa jadi karena kita tidak memperlihatkan komitmen akhlak yang baik, sampai akhirnya orang itu meninggalkan dakwah, meninggalkan kebenaran, meninggalkan cahaya agama Allah, disebabkan kecewa kepada orang yang mengusung semua itu ketika tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Makanya ada kejadian di satu negara, orang yang baru masuk Islam, lalu ketika baru masuk Islam, lalu dia didatangi dan didekati beberapa orang, lalu dikatakan jangan belajar begini, jangan belajar ini, jangan belajar ini, jangan belajar sama fulan, jangan belajar sama fulan. Padahal dia baru saja masuk Islam. Mu'alaf ini menjadi kaget ketika dia mendapati ternyata banyak friksi di dalam Islam yang tidak pernah dia duga sebelumnya sebelum masuk Islam. Beberapa waktu kemudian akhirnya dia murtad kembali karena merasa kecewa dengan agama yang sebenarnya agama yang dia anggap itu membawa kebenaran, tapi dia kecewa kepada orang yang mendekatinya ketika orang yang mendekati itu tidak memperlihatkan akhlak yang baik kepada orang yang baru saja masuk Islam. Nah, disitulah kita akhirnya paham kenapa Islam itu ngatur detail akhlak yang mengatur hubungan interaksi manusia kepada manusia. Karena Islam pingin setiap para pemeluknya itu mampu meninggalkan jejak kebaikan di hati orang yang pernah hadir dalam hidupnya, orang yang pernah dia jumpai. Karena akhlak terkadang lebih mahal harganya daripada jutaan hadiah yang kita berikan kepada seseorang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hari ini tuh yang sulit bukan hanya ilmu, tapi terkadang akhlak jauh lebih sulit aplikasinya daripada masalah ilmu. Mari kita membaca sebuah hadis Rasulullah bagaimana Nabi itu memperlihatkan akhlak yang baik. Sampai akhirnya menjadi sebab Rasulullah SAW itu meninggalkan jejak kebaikan di hati para sahabat. Sampai para sahabat itu terikat kuat dengan Nabi. Dan modal terbesarnya Nabi setelah ikhlas beliau kepada Allah, ternyata terpancar dari kehidupan akhlaknya. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dalam satu riwayat ada seorang Arab Badui yang berkata, "Bainama ana usalli ma'a Rasulillah, idza atisa rajulun minal qaumi faqult yarhamukallah." Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar. Ada seorang laki-laki ketika Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah salat bersama Rasulullah SAW, ya, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bersin. Maka Arab Badui itu kemudian berkata kepada yang bersin, yarhamukallah. Maka ketika itu salam dalam kondisi salat. Jadi salat Rasulullah menjadi imam, ada orang yang bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, mungkin dia semangat. Baru mendapatkan sunnah kalau ada orang yang bersin membaca yarhamukallah. Tapi kan harusnya tidak diucapkan ketika sholat. Ketika sholat tentunya cukup diam saja. Nah, dia mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang yang sholat itu melihatiku. Mereka memandangiku dengan pandangan tajam. Ya.
Faromanil qaum bi absarim. Faqultu waslak Umayyah. Artinya celaka sekali ibu kalian. Masya'nukum tangduruna ilayya. Ngapain kalian tuh ngeliatin saya? Malah tambah ngomong. Masya'nukum tangduruna ilayya. Kalian tuh ngapain ngeliatin saya? Ya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka ketika orang itu bukan hanya mengucapkan yarhamukallah, tapi mengucapkan masya'nukum tangduruna ilayya. Masya'nukum tangduruna ilayya itu, kalian tuh urusannya ngapain sih nyampurin saya, ngeliatin saya kayak gitu? Maka orang itu yang tadi melihatnya dengan tajam itu memukulkan ke paha mereka, supaya memberikan isyarat supaya dia diam di dalam sholat. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa abi wa huma wa ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Dan orang-orang itu menyuruhku untuk diam. Maka kemudian ketika sudah selesai sholatnya, maka kemudian aku melihat tidak ada guru yang paling baik yang pernah aku jumpai sebelumnya dan sesudahnya, kecuali guru yang paling terbaik yang mengajari ilmu kepada kami, kepada saya khususnya. Tidak ada yang paling baik kecuali adalah Rasulullah. Maka Rasulullah itu tidak merendahkannya. Rasulullah tidak bermuka masam di wajahnya. Rasulullah tidak memukul dia karena dia sudah ngomong di dalam sholat. Dan tidak mencela dia ketika dia ngomong yarhamukallah, mengatakan masya'nukum tangduruna aliyya. Tapi Rasulullah cukup bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Rasulullah cukup berkata, sesungguhnya sholat itu tidak diperbolehkan ada omongan-omongan kecuali adalah tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Dan Rasulullah tidak menghujat fulan tersebut. Rasulullah tidak mencela fulan tadi. Tapi Rasulullah itu menjaga kehormatan orang yang tadi ngomong masya'nukum tangduruna ilayya. Tapi Rasulullah cukup mengatakan, sholat itu jangan ada yang bicara. Sholat itu tasbih, sholat itu takbir, sholat itu qiraatul Quran. Maka sahabat itu jatuh hati betul kepada Nabi sampai mengatakan, ma ra'aitu, sampai kemudian ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah mendapati seorang guru sebelum dan sesudahnya, tidak ada lagi sebaik Rasulullah ketika mengajari kami. Makanya Rasulullah itu meninggalkan jejak kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Disebabkan kehidupan akhlaknya yang luar biasa. Ya. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami dengan akhlak yang terbaik. Maka sesungguhnya kita meninggalkan jejak kebaikan. Dalam hati sanubari orang-orang yang ada di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, terkadang jejak kebaikan itulah yang akan menjadikan dia bisa jadi mendapatkan hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan video ini. Cepat-cepat. Tadi yang kita jumpai adalah orang yang bersyahadat. Nah, saya tidak menyampaikan itu karena videonya agak panjang, tapi saya sampaikan cuplikannya saja. Tahukah tadi bahwasanya ketika dia habis bersyahadat, dia memberikan testimoni ketika dia ditanya dalam channel YouTube itu. Apa alasan terbesar ketika dia masuk Islam? Dia berkata, saya masuk Islam tidak sama sekali terpaksa. Saya masuk Islam bukan sama sekali karena tekanan. Tapi sesungguhnya saya masuk Islam karena saya kagum dengan akhlak orang yang saya sering jumpai ketika mereka adalah seorang muslim. Akhlak yang baik, senyuman mereka, bagaimana mereka cara berinteraksi dengan saya, maka itulah yang akhirnya menjadikan saya masuk Islam. Masya Allah ya, senyuman dia sebutkan, tegur sapa yang baik. Dan akhirnya pemuda tadi tergerak untuk masuk Islam. Bukan karena segepok uang, bukan karena Indomie, bukan karena bantuan, jaminan sekolah dan pendidikan, tapi hanya karena senyuman dan interaksi yang baik. Masuk kepada hati, direspon oleh jiwa, menggiringnya untuk mendapatkan hidayah kepada Allah. Itulah yang kita akhirnya pahami. Disinilah kita ngerti kenapa kok sunnah itu ngatur detail kehidupan akhlak di dalam interaksi kita kepada sesama muslim. Karena sejatinya akhlak yang baik itu
merupakan ikhtiar kita untuk meninggalkan jejak kebaikan yang baik bagi orang di sekitar kita. Karena dengan meninggalkan jejak kebaikan bagi orang di sekitar kita, merekalah yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah atas perbuatan baik yang kita berikan kepada mereka, dan bisa jadi kesaksian mereka memadamkan api neraka yang asalnya mengancam pada kehidupan di akhirat kita. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betapa pentingnya menjaga komitmen berinteraksi antara sesama manusia, karena sunnah itu mengatur detail tentang masalah itu supaya kita mampu meninggalkan jejak kebaikan. Dan ternyata pula di sisi yang lainnya, setelah kita membahas itu, ternyata di sisi yang lainnya pula, ternyata menyelamatkan diri dari api neraka itu ternyata setidaknya harus memiliki 4 perhiasan. Ada 4 perhiasan. Jadi kalau kemudian 4 perhiasan ini ada hubungannya dengan akhlak. Dan memang akhlak. Jadi ternyata ketika kita sudah paham betapa besarnya posisi akhlak dalam kehidupan kita, sunnah bagaimana memperhatikan hubungan interaksi sosial kepada sesama manusia sebelum fakultas membentuk ilmu komunikasi, sebelum mereka menyampaikan tentang konsep attitude dalam buku dan seminar-seminar mereka, Islam sudah menyampaikan itu. Pionir pertama menyampaikan bagaimana interaksi istimewa kepada sesama manusia, maka disinilah ada hubungannya dengan selamatnya kita dari jilatan api neraka. Dan sesungguhnya setiap orang itu tidak akan pernah dia berhasil selamat dari jilatan api neraka sampai dia memiliki 4 perhiasan. Dan 4 perhiasan ini sebenarnya ringan. Ya, tidak selamanya selamat dari api neraka itu berat. Kadang-kadang kan kita memikirkan selamat dari api neraka, sedekahnya harus banyak, tahajudnya harus lama, puasanya harus sering. Memang betul. Ada beberapa amal yang menyelamatkan kita dari api neraka, di mana itu membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan serta tekad membaca untuk melakukan itu. Tapi di sisi yang lainnya, ada perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari jilatan api neraka yang sejatinya dia ringan. Dia tidak membutuhkan materi yang banyak. Dia tidak harus menjadikan kita begadang. Dia tidak harus meneteskan darah. Ini bukan meneteskan diri, meneteskan darah. Tapi efeknya luar biasa. Ya. Jadi ternyata di samping kita mendapati bahwasanya memang betul ada beberapa amal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, yang mana harus dilakukan dengan ekstra pengorbanan, ekstra tekad yang membaca dan kuat sampai kita bisa mengamalkan itu untuk menyelamatkan diri jilatan api neraka. Tapi kalau kita membaca dalam literatur, ada beberapa amal yang sejatinya dia ringan, tidak membutuhkan banyak dana, tidak harus begadang, tapi efeknya itu luar biasa ketika mampu menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Dan 4 perkara itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Albani, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yukhramu 'alan nar, wa biman tuhramun naru 'alaihi." Barang siapa, wahai para sahabat itu berkata, Rasulullah itu bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang-orang yang mereka itu diharamkan kepadanya atas neraka?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, ada 4 yang Allah haramkan mereka terjilat oleh api neraka. 4 ini tahajud, Ustaz? Bukan. Banyak puasa sunnahnya, Ustaz? Bukan. Banyak sedekahnya sampai habis uang di rekeningnya? Bukan. Orang yang sering umrah dan sering haji? Bukan. Ternyata Nabi menyebutkan 4 yang tidak ada kaitannya dengan tadi yang kita sebutkan. Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, jadi 4-4-nya ini termasuk dalam pusaran akhlak. Termasuk dalam pusaran akhlak. Yang mana kalau ada 4 orang ini, di mana kalau ada seorang muslim, baik dia penuntut ilmu ataupun dimanapun dia berada, kalau dia memiliki 4 perhiasan ini, maka sejatinya Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka, di mana neraka tidak akan pernah mampu menjilat orang yang memiliki 4 perhiasan ini, karena 4 perhiasan ini tidak akan pernah mampu dijilat oleh api neraka. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah itu hayyin, layyin, qaribin, wasahlin. Sekarang mari kita bahas apa itu sifat dari hayyin, apa itu sifat dari layyin, apa itu sifat dari qarib, dan apa itu sifat dari sahlin. Maka yang pertama, teman-teman di Bayyinah yang semoga Allah rahmati, yang pertama adalah hayyin. Maka yang disampaikan di dalam perkataan dan syarah penjelasan-penjelasan para ulama, hayyana yuhayyinu, hayyinan,
Hayyinan itu sesuatu yang memiliki setidaknya 4 sifat. Kalau orang itu memiliki sifat hayyin. Dan itu kita dapatkan 4-4-nya terpancar pada diri Rasulullah SAW. Ketika Nabi sebelum menyampaikan hayyin, Rasulullah orang yang pertama kali hayyin dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tenang. Ya. Artinya tenang adalah orang yang mereka tidak terburu-buru. Orang yang mereka menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Menyikapi setiap konflik dengan tenang. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan pada sesuatu yang diburu-buru, karena tidak ada yang memiliki sifat terburu-buru kecuali adalah syaitan. Dalam Islam, seorang mukmin maka pada sejatinya mereka adalah orang yang tenang dalam perkara apapun, kecuali dalam membayar hutang dan menikahkan putra-putrinya ketika sudah memiliki sifat ba'ah dan ketika dalam kondisi kebaikan. Tapi pada sifat umumnya, seorang mukmin itu adalah orang yang terkenal dengan ketenangan, bukan lambat. Karena ada perbedaan tipis antara ketenangan dan kelambatan. Dia tetap tenang menyikapi segala sesuatu. Dan dia meminta kepada Allah jiwa yang tenang. Ketika dia jiwanya tenang, dia menyikapinya dengan segala sesuatu itu dengan penuh pemikiran yang panjang, sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan dari kitabullah dan sunnah. Maaf ya, orang tidak akan tenang sampai dia tentunya mendapatkan ilmu. Orang mungkin tenang nggak kalau dia tidak mendapatkan ilmu? Tidak mungkin. Sifat ketenangan itu merupakan proses dari proses pembelajaran ilmu dan proses pembelajaran hadis sampai dia akhirnya memiliki ketenangan. Makanya akhirnya ketika dia dalam hidupnya, dia memiliki sifat tenang. Dalam perawakannya, dalam pembawaannya, maka dia memiliki tenang. Karena memang tenang itu merupakan salah satu bagian yang Allah senangi pada kehidupan kita. Maaf, sampai kita pun kalau datang ke masjid, lalu kita baru berjalan beberapa langkah keluar dari rumah kita, terdengar iqamah, maka sesungguhnya pilihannya bukan terburu-buru langsung kita berlari, terengah-engah, tergopoh-gopoh datang ke masjid, sampai keringat-keringat kita menetes, supaya kita tidak ketinggalan lebih banyak ketika kita tergopoh-gopoh. Tidak. Sampai tenangnya kita itu sampai ketika kita datang ke masjid, lalu terdengar iqamah. Maka kemudian perintahnya di dalam sunnah, kata Rasulullah, idza ataita ilal masjid wa uqimatis shalah fala ta'tuha illa bisakinah. Kalau kita datang ke masjid lalu terdengar suara iqamah, maka janganlah kalian datang ke masjid ketika sudah terdengar iqamah padahal kalian belum sampai ke masjid, fala ta'tuha illa bisakinah. Maka datangilah dengan tenang. Karena saking senangnya Allah kepada orang yang perawakannya tenang dalam sifat-sifat yang dia miliki ketika dia berkomitmen untuk memiliki sifat hayyin. Tenang ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tenang ketika mendapati perencanaan-perencanaan yang dia buat ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh pada fakta kenyataan yang terjadi pada hidupnya. Semua itu merupakan bagian dari sifat hayyin ketika mereka adalah orang yang tenang. Tenang ini, mungkin ada yang bertanya, apakah tenang itu bisa diperoleh walaupun kita sudah terbentuk karakternya tidak sebagaimana itu dari waktu kecil? Bisa. Tenang itu ada dua. Ada yang sifatnya muktasab, ada yang sifatnya mauhibah. Ada yang memang dari kecil, dia sudah diberikan pembawaan tenang. Mungkin dia mendapatkan sifat kebaikan itu dari bapaknya, ataupun dari kakeknya. Turun kepada cucunya dan turun kepada anaknya. Ada orang yang mereka terkadang tidak mendapatkan gen ketenangan dari orang tuanya, sampai dia semuanya terburu-buru. Tapi dengan doa, berilmu, terus mendekatkan kepada kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sampai akhirnya menjadikan dia tenang dalam hidupnya. Karena ketenangan pun masih bisa diusahakan. Karena siapapun mereka yang terus memperbanyak referensi-referensi dan literasi pada kehidupannya, sesungguhnya dia adalah orang yang tenang menyikapi segala sesuatu. Makanya, minum apabila banyak kotorannya, sikap yang terbaik adalah ketika membiarkan kotoran itu mengendap dulu. Setelah tenang, baru kita minum. Maka sesungguhnya ketenangan itulah yang sebenarnya kita bisa pakai. Ketenangan itu selalu menimbulkan kebaikan. Terburu-buru itu menimbulkan sifat yang bisa mendekatkan kita kepada kerugian dan kerusakan. Saya pernah punya salah satu tetangga atau jamaah gitu. Nah, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika beliau mendapati kabar anaknya dikatakan mendapatkan kecelakaan di sekolahan.
Pada saat itu di WA, lalu dalam kondisi mendapatkan kabar semacam itu, tidak ada suaminya ketika suaminya di kantor. Tentunya beliau dalam kondisi kalut, lalu disuruh untuk transfer, untuk pembiayaan segera, untuk operasi, bla 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 bla. Kalau tidak salah, akhirnya beliau mengalami kerugian sampai di atas 10 juta. Kenapa? Karena terburu-buru menyikapi, sampai akhirnya mendapatkan kerugian. Nah, tentunya kita berharap semoga mendapatkan ganti dari Allah. Tapi disitulah yang selalu akan menjadi pelajaran. Ketidaktenangan itu mendekatkan kita kepada perkara-perkara yang bisa merusak dan merugikan dalam kehidupan kita. Makanya penipu-penipu telepon itu biasanya memanfaatkan momen-momen 1 menit, 2 menit, 3 menit pertama ketika orang itu mendapati kabar yang mengagetkan ketika dia tidak tenang. Nah, disitulah mereka akhirnya mengendalikan orang yang tidak tenang itu untuk melakukan apa yang mereka mau. Makanya penipu seringnya gagal kalau dia berhadapan dengan orang yang mereka telepon dalam kondisi tenang. Ketika berkata, dapat hadiah. Oh iya, berapa hadiahnya? Di mana bisa saya ngecek? Akhirnya penipu tidak berkutik dan patah tombaknya, senjatanya kalau sudah berhadapan dengan yang tenang. Kalau urusan kita datang ke masjid saja, mendengar iqamah, disuruh untuk tenang, dalam urusan-urusan yang lainnya pun sebenarnya diperintahkan kita untuk tenang, dan itulah sifat hayyin. Rasulullah itu tenang, bahkan ketika hijrah pun dia tidak terburu-buru. Siapa orang yang pertama kali hijrah? Bukan Rasulullah. Rasulullah termasuk gelombang yang terakhir di dalam hijrah. Yang lain satu persatu sudah pergi menuju ke kota Madinah. Bilal sudah pergi, Umar sudah pergi, Abdurrahman bin Auf sudah pergi. Rasulullah tertinggal bersama 3, Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Dan Rasulullah tenang ketika beliau hijrah. Betapa beruntungnya ketika kita memiliki sifat ketenangan. Dan itu merupakan sifat hayyin. Jangan terburu-buru. Kecuali dalam urusan membayar hutang. Kalau membayar hutang, jangan pakai sifat hayyin. Kapan bayar hutangnya? Tenang. Nah, tidak. Itu namanya pemakaian dalil yang salah. Kalimatul haq yuradu biha al-batil. Itu kalimat yang benar tapi dipakai pada sesuatu yang salah. Kalau membayar hutang, harus cepat, segera. Menikahkan putra-putrinya, harus segera. Tapi dalam urusan-urusan kehidupan yang lainnya dibutuhkan sifat ketenangan, dan tenang itu merupakan bagian dari kebaikan. Kemudian sifat hayyin yang berikutnya, yang kedua, yaitu tidak emosional, tidak pemarah. Karena sesungguhnya kemarahan itu merupakan salah satu perkara yang kita dapatkan. Rasulullah sudah mengingatkan berkali-kali, la taghdab faraddada miraran. La taghdab, jangan marah sekali-kali, jangan marah. Bukankah kita, saya, bukankah antum, sering sekali kalau kita marah, kita akhirnya meninggalkan bekas-bekas penyesalan di dalam hati kita. Yang mana kadang-kadang kemarahan itu kalau sudah meninggalkan bekasnya, sulit mengembalikan pada kondisi pertama, disebabkan kemarahan yang dituruti. Makanya kemarahan itu datangnya dari setan. Berapa banyak ibu yang menyesal ketika marah mengucapkan kata yang bisa menjadi doa, di mana kata-kata itu terangkat ke atas langit. Kita juga kemudian mendapati seorang suami yang menyesal mengucapkan kata-kata kepada istrinya yang dia sesali ketika kondisinya sudah luruh dan damai. Ketika dia akhirnya ingat kata-kata yang dia sampaikan itu harusnya tidak dia sampaikan. Berapa banyak istri ketika dalam kondisi tenang, dia akhirnya menyesali sumpah serapah yang dia lakukan ketika dia terpancing dengan kemarahan. Karena sesungguhnya sifat hayyin itu adalah orang yang terjaga bagaimana emosi hatinya dan jiwanya. Rasul adalah orang yang paling mengerti bagaimana mengendalikan emosinya, sebagaimana Nabi adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Makanya dalam satu riwayat yang sering kita dengarkan, Ibunda Aisyah pernah cemburu sampai membanting hidangan yang diberikan oleh istri yang lainnya. Rasulullah tenang dan berkata, gharat ummukum, ibu kalian sedang dalam kondisi cemburu. Masya Allah. Sifat hayyin, tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Makanya hati-hati. Kadang-kadang banyak sekali WA, banyak sekali tulisan di kolom komentar dan DM. Terkadang begitu cepat mematik kemarahan dalam diri kita. Yang mana ketika sudah terpancing dengan kemarahan kita, maka kita akhirnya menyesal. Anak-anak yang kemudian kita menyesal ketika mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Saya pernah membaca sebuah kisah yang bagus untuk meredam kemarahan dari seorang anak. Ada caranya orang tua. Ada orang tua itu mendapati anaknya itu pemarah. Lalu akhirnya sang bapak memberitahu kepada sang anak, nak, kalau kamu ingin marah, jangan suka melampiaskan, karena kamu tidak tahu bagaimana kerusakan dan akibat yang ditimbulkan. Kemudian sang bapak membelikan papan, ada pakunya.
kemudian ada palunya. Lalu setelah itu sang bapak memberitahu kepada sang anak, "Nak, kalau kamu pengen marah, nak, jangan marahin orang yang ada di hadapanmu. Pulang ke rumah, pakulah sekencang-kencangnya papan ini." Sang anak kemudian menyetujui. Dengan itu nanti kamu akan lega. Kemudian sang anak akhirnya berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Setiap dia ada masalah dengan temannya, dia cepat bergegas pulang. Dia paku papannya, dia paku papanya. Terus setiap marah, sampai kemudian banyak paku-paku menancap dalam papan-papan itu. Lalu kemudian lama-lama sang anak berkata, "Sekarang saya sudah bisa mengendalikan marah, Pak." Kemudian ayahnya berkata, "Kalau sekarang kamu sudah bisa mengendalikan marahmu, setiap kamu mampu mengendalikan marahmu, tolong cabut paku-paku yang pernah kamu tancapkan di papan tersebut." Sang anak kembali menyetujui. Setiap dia mampu menahan amarahnya, dia cabut paku, dia cabut paku, dia cabut paku. Sampai akhirnya paku yang banyak asalnya mewarnai papan tersebut, akhirnya habis semua paku itu. Lalu ketika pada saat sudah habis paku-pakunya, sang anak dipanggil oleh sang bapak. "Sekarang kamu sudah bisa mengendalikan amarahmu. Kamu ingin melihat apa yang terjadi? Mau, wahai ayahku? Lihatlah kepada papan itu." Sang anak melihat kepada papan dan dia menjumpai bekas dari paku-paku yang dia paku dalam palu tersebut. Walaupun dicabut pakunya, tapi bekasnya tidak bisa untuk dikembalikan. Dia berkata, "Inilah akibat marah, nak. Bisa jadi apa yang kita lakukan inilah yang menjadikan tidak bisa hilang dalam pikiran seseorang ketika kita sudah marah." Masya Allah. Tulisan itu memang sudah lama, tapi saya baru membacanya beberapa waktu yang lalu. Ternyata Masya Allah, terkadang kemarahan itu persis sebagaimana kita menancapkan paku di papan. Lega. Tapi setelah kita cabut, paku itu meninggalkan lubang yang tidak bisa kembali kepada posisi awal. Makanya orang sebelum marah itu pastikan bahwasanya apakah marahnya karena nafsu ataukah marahnya karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, karena agama Allah, maka itu kewajiban. Tapi marahnya karena nafsu, maka itu bukan sifat orang yang hayyin. Hari ini orang begitu gampang untuk marah. Lalu kemudian akhirnya berakibat kalau sudah emosional, dia mudah memaki, dia mudah melaknat. Sampai kita dapati bahasa harian kita hari ini tidak menggambarkan seorang muslim. Kata-kata binatang, sumpah serapah, begitu cepat untuk keluar. Bahkan dalam bercanda pun kita kadang-kadang pun masih melaknat. Orang yang hayyin adalah orang yang mereka tidak melaknat. Orang yang hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki. Kalaupun ada orang yang memaki dia, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaupun ada orang yang menghujat dan mencelanya, maka dia mengatakan qalu salama, selamat bagi kalian. Sudah. Contohlah kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf tidak sama sekali dendam kepada saudara-saudaranya yang berjumlah 11 ketika pernah membuang dia ke sumur tua sampai dia tersiok-siok menjadi budak dan dipenjara. La tasribal yaum. Tidak ada balas dendam antara saya dengan kalian hari ini. Dan itu menjadikan kita memahami jangan mudah melaknat, jangan mudah untuk memaki. Ya. Kemudian yang menjadi sifat terakhir dari sifat hayyin yaitu adalah penuh pertimbangan. Apapun sebelum dia mengambil keputusan, setidaknya dua yang dia lakukan. Satu, istikharah kepada Allah. Yang kedua, bertanya kepada orang yang faham tentang masalah yang dia hadapi. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat ini, diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Tenang pembawaannya, tidak emosional, tidak mudah untuk memaki dan tidak mudah untuk melaknat, dan tentunya dia penuh pertimbangan. Kemudian yang lain, yang berikutnya kata Rasulullah kan, ala kulli hayyinin layyinin. Layyin itu apa? Layyin itu lembut kata-katanya. Nah, dia lembut kata-katanya. Jadi kalau dia berkata, dia pilih kata-kata yang baik. Ingat, kata-kata yang baik itu bagian dari sedekah. Sedekah itu tidak selalu dengan harta. Kalau infak, nah itu identik dengan harta. Kalau sedekah, pada dasarnya itu adalah, sedekah itu adalah tidak selalu dengan harta. Dan salah satu makna sedekah itu apa? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kalimat layyin. Allah itu adalah zat yang maha rahman ketika setiap ayatnya itu penuh dengan kelembutan dalam firman-firmannya. Ketika Allah memanggil para pendosa apa? Apakah Allah mengatakan, hai para pendosa? Enggak, Allah memanggilnya dengan kata-kata yang lembut. Hai orang yang melampaui batas. Lembut. Ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan kata kepada saudara kita, akhil karim,
saudaraku yang baik, yang semoga Allah berkahi. Itu kata yang apabila kita niatkan untuk memilih kata yang terbaik untuk saudara kita, maka itu adalah sedekah. Maka layin itu dari kata lunak. Dan layin itu merupakan sifat orang yang dirahmati oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kamu tidak bisa berlaku lembut. Dan lembut itu kata-katanya empuk. Dia tidak memilih kata-kata untuk menyudutkan orang lain. Dia tidak memilih kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Dia tidak memilih kata-kata yang mendiskreditkan orang lain. Setiap dia berkata dalam bentuk lisan atau bentuk tulisan, diambil kata-kata yang sifatnya tidak menyudutkan orang lain. Itu namanya layin. Dan ingat loh, setiap kita berkata yang baik, mendoakan saudara kita dengan kata-kata yang baik, itu pada dasarnya akan kembali kepada diri kita. Lain itu lembut kata-katanya. Rasulullah tadi, ketika mendapati seorang sahabat teriak-teriak di dalam sholat, gara-garanya dia mengatakan yarhamukallah, tapi ketika dilarang para sahabat yang lainnya, tapi justru tambah dia berkata-kata, Rasulullah lembut kata-katanya. Rasulullah mengatakan, la yasluhu fihi kalam. Sesungguhnya sholat itu tidak diperbolehkan omongan manusia. Sesungguhnya sholat itu tasbih. Sesungguhnya sholat itu takbir dan qiraatul Quran. Lembut kata-katanya. Sampai sahabat itu berkata, aku tidak pernah menjumpai guru sebelum dan sesudah Nabi, orang yang paling baik di dalam mengajar kecuali adalah Rasulullah. Lembut kata-katanya. Lalu kemudian lunak ketika bersikap. Lain itu lunak, fleksibel gitu. Dia kapan menempatkan marah, kapan menempatkan sesuatu, dia lunak, dia tidak kaku. Selalu mencoba untuk memberikan undur, memberikan alasan kepada saudaranya. Tidak langsung kecewa kepada satu perkara, dua perkara, langsung membuat dia menjauh. Dia lunak. Dia lunak ketika bersikap. Walaupun lunak ketika bersikap, tidak setiap orang nanti cocok. Walaupun dia tahu bahwasanya sikapnya ketika lunak itu mungkin tidak semua orang itu cocok. Karena dia tahu sikap kelunakan itu menghiasi segala sesuatu dalam perbuatan. Lunak dia. Tenang pembawaannya, ditambah dengan sikapnya itu lunak, tidak kaku ketika menyikapi satu masalah, tapi dia memberikan kelunakan dalam apa yang dia pilih dalam setiap masalah-masalah tersebut. Akhirnya apa? Lunak. Menghormati orang lain. Dipandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Lalu bisa jadi ketika dia melihat sesuatu yang sifatnya seakan-akan orang itu lebih buruk dari dirinya, dia cepat-cepat berkata sama dirinya, mungkin dia punya kebaikan yang tidak Allah lihatkan kepada saya, yang menjadikan dia lebih baik daripada saya. Itu bentuk tawadhu. Karena lain itu ada makna tawadhunya. Melihat orang lain itu selalu lebih baik daripada dirinya. Lalu tentunya adalah simpati dan penuh empati. Sifatnya itu simpatik. Sehingga kemudian akhirnya itulah yang menjadikan orang memiliki sifat lain. Kemudian yang berikutnya, qarib. Kata Rasulullah, yang terhalang dan terharamkan dari api neraka. Murah senyum. Senyum itu bahasa universal hati dan kalbu. Makanya Rasulullah itu hari terakhir ketika meninggal dunia, beliau tersenyum. Kita kalau melihat orang senyum itu tenang. Saya ketika menjumpai bapak dalam sakitnya, senyum aja itu sudah Masya Allah gitu. Lebih bernilai dari ratusan juta sekalipun. Senyum itu membawa kebaikan. Makanya Rasulullah itu murah senyum. Maka itulah pula yang menjadikan saya itu senang dengan kata senyuman. Sampai saya namakan anak saya Basam, murah senyum, Basim yang tersenyum. Karena pada hakikatnya senyuman itu bisa memadamkan gejolak kemarahan. Senyuman itu bisa menghilangkan hasad dan dengki. Senyuman itu bisa menghilangkan jutaan-jutaan kejahatan yang direncanakan. Bisa jadi tersenyum. Bisa menggagalkan orang untuk mati bunuh diri. Pernah kita dapatin, ada orang yang mati bunuh diri, dia menulis di dalam diarinya, saya akan berjalan menuju jembatan. Kalau ada yang mau tersenyum kepada saya akan gagalkan rencana saya untuk mati bunuh diri. Sampai dia mengatakan, saya cuma butuh satu senyuman saja sampai saya sampai ke jembatan itu. Karena senyuman itu merupakan dasar kebaikan. Qarib. Qarib itu supel, cepat akrab. Orangnya tidak gampang marah, tidak gampang suudzon sama orang lain. Selalu berprasangka yang baik. Banyak-banyak memberikan udzur kepada saudaranya. Lalu kemudian dia cepat akrab.
Dia tidak menunggu bola, tetapi dia menjemput bola kalau ada orang yang belum akrab kepadanya. Walaupun kita harus paham, tidak semua orang bisa akrab dengan kita. Semuanya tidak bisa. Tentunya kita akan dipertemukan dengan orang yang satu ruh dengan kita dalam kesamaan-kesamaan dalam beberapa visi dan misi kehidupan kita. Tapi mereka menjadi orang yang cepat akrab. Lalu mereka menjadi orang yang tawadhu. Kalau ngobrol, tidak menyampaikan terus-terusan, saya itu begini, kalau saya itu begini, kalau saya itu begini. Tidak. Tapi dia selalu menempatkan orang lain menjadi berharga dalam setiap pembicaraan. Menjadikan orang lain itu merasa senang ketika diajak bicara dengannya. Maka itu sifat qarib. Dan kemudian yang terakhir, salah satu sifat orang yang diharamkan oleh api neraka, yaitu sifat sahlin. Sahlin itu apa? Mudah menolong, mempermudah, dan tidak pernah mempersulit. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Inilah orang-orang yang diharamkan oleh Allah dari api neraka, yang tak tersentuh dari api neraka. Harusnya ketakutan kita dari zina itu selaras dengan ketakutan kita ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk menghempaskan sebagian pahala yang telah kita dapatkan. Akhlak yang buruk merupakan identitas penduduk neraka. Dan mengikuti sunnah itu pada hakikatnya memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Dan salah satu akhlak yang tidak berat, akhlak yang tidak membutuhkan biaya, yaitu adalah ketika kita menjadi orang-orang yang hayyinun, ya, orang yang tenang, tidak cepat marah, tidak gampang menghujat, penuh pertimbangan setiap melakukan sesuatu sampai dia berdialog dengan Allah dalam istikharah dan bertanya kepada orang yang faham. Layyin, lembut kata-katanya, ya, dia lembut di dalam kata-kata, lunak di dalam sikapnya, tidak kaku dan tidak kasar. Dan orang yang lunak itu merupakan sifat rahmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Qarib, mudah senyum, akrab, supel, tidak cepat marah, tidak cepat suudzon, lalu melihat orang lain lebih baik. Dan yang keempat, yaitu adalah orang yang mereka itu sejatinya gampang menolong dan tidak mempersulit orang yang ada di hadapannya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan di Bayyinah. Semoga rekan-rekan di Bayyinah ini akan menjadi delegasi-delegasi sunnah, delegasi-delegasi Islam kepada mereka yang selama ini masih jauh dari panggung kebenaran. Setiap orang harus mengambil posisi, setiap orang harus mengambil peran. Ada yang menyampaikan kebenaran, selayaknya saya mengumpulkan dalil, menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahui dalilnya. Tapi tugas ini bukan hanya kepada saya, tapi juga terbebankan kepada rekan-rekan di Bayyinah. Kalau kemudian mereka ingin sekali untuk menyampaikan bagaimana penjelasan kitabullah dan sunnah, terkadang berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Karena sesungguhnya banyak saudara kita yang kembali kepada jalur kebenaran disebabkan karena dia sudah terpenjara dengan akhlak yang baik dari orang-orang yang memperlihatkan keimanan dan keislaman. Semoga tidak ada lagi cerita dan kisah sedih, pilu, orang-orang yang lari dari kebenaran karena kecewa kepada orang yang menjalankan kebenaran ketika tidak memiliki akhlak. Cukuplah kisah-kisah yang tadi saya sampaikan menjadi pembelajaran untuk kita. Sesungguhnya siapapun kita, berjenggot tidak berjenggot, cingkrang ataupun tidak cingkrang, di masjid atau tidak di masjid sholatnya, tapi kalau dia memiliki akhlak yang buruk, maka sesungguhnya yang kita khawatirkan adalah investasi pahalanya akan terganggu disebabkan akhlak buruk yang dia tidak sikapi dengan sikap untuk memadamkan dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma kama hasanta khalqana fahasin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisik kami, maka baguskanlah akhlak kami. Karena tidak ada yang mampu mengarahkan kami kepada kemuliaan akhlak kecuali adalah Engkau, ya Allah. Ya Rabbana ya mujibah sa'ilin. Semoga yang hari ini menjadi tamatan pondok, tamatan fakultas syariah, Madinah, Mesir, Libya, dimanapun mereka belajar agama, semoga mereka lah yang akan menyampaikan Bayyinah, menyampaikan penjelasan seterang-terangnya kepada mereka yang belum paham. Tapi bagi mereka yang bukan ditakdirkan untuk lahir dari pesantren, tidak lahir dari fakultas syariah, dalam ataupun luar negeri, semoga mereka pun menjadi delegasi-delegasi Bayyinah dan kebenaran, dengan sikap dan attitude mereka yang mulia, sampai menjadikan orang jatuh cinta kepada akhlaknya, lalu tergerak untuk kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali serahkan kepada Mas Sabto, ya.